Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita datang dalam keadaan yang luar biasa, amin. Mari kita mau datang, mau beribadah. Kita datang dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhan luar biasa, amin. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada saat ini Tuhan, dan kekuatan, kesehatan, semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kami datang mendekat, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu.
sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Hidupku kan dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih
percaya Tuhan punya rancangan yang baik buat setiap kita. Amin. Amin. Rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang percaya. Kami mau hidup tetap percaya akan rancangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya
percaya ada mujizat. Mari naikkan sungguh-sungguh. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya ada mujizat. Bermurang jaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Biarkan roh Tuhan bekerja atas kita. Bebaskan rohmu. Kita percaya ada mujizat dinyatakan Tuhan. Dan mujizat Tuhan berlaku bukan saja dahulu tapi sampai saat ini. Mari sembah Dia. Jikalau engkau sudah diberikan karunia bahasa roh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tinggikan namamu Tuhan, ajaib karyamu Tuhan, haleluya. Berlama-lama ya biarkan roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ibadah kita bukan biasa-biasa, bukan agamawi. Biarkan rohmu terus berasosiasi dengan roh Tuhan. Roh Kudus sedang bergerak melawan setiap kita. Biar Dia boleh merombak ulang kehidupan kita. Mana hal-hal yang tidak berkenan tersingkir dari hidup kita. Sehingga karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Kita berhak menyebut Dia ya Aba, ya Bapa. Kami membiarkan rohmu bekerja Tuhan. Hadirat-Mu sungguh kuat melawat setiap kami. Benarlah Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Hari ini kami boleh merasakan Kau sedang melawat setiap kami. Bapa, kami butuh perkataan-Mu. Kami butuh firman-Mu. Karena kami hidup bukan dari roti saja. Tapi setiap kebenaran firman yang Tuhan lepaskan. Itulah yang menjadi dasar keyakinan kami. Untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Pagi ini kami membiarkan roh-Mu bekerja lebih leluasa. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Roh hikmat dan wahyu mengalir tengah-tengah kami. Sehingga kami mengerti apa yang kami dengar. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah jati diri kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Haleluya. Salam Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, terima kasih hambanya saya boleh sharing di tempat ini. Hari ini saya akan membahas satu tema tentang doa, tapi khusus doa Bapa kami. Yuk kita akan lihat sama-sama. Dan saya pikir ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ya, tapi biarlah kita kembali belajar, karena firman Tuhan jikalau diulang-ulang dikatakan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya mengajak kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 5 sampai 15. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Kita selesaikan sampai ayat 15. Kita akan baca dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya mulai ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Silakan. Ya ayat 6, 2, 3 ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak berkata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menarik. Jadi kenapa murid-murid bukan Tuhan berikan aku kuasa untuk melakukan mujizat. Tapi murid-murid berkata, Tuhan ajar kami untuk berdoa. Saya meyakini pada waktu kita membangun keakuratan dengan Tuhan, kita berdoa, mujizat itu ada pada kita. Karena Markus katakan setiap orang percaya dapat melakukan tanda dan mujizat. Itu sebabnya hari ini kita belajar. Yuk next, ini tentang doa. Apa itu doa? Banyak hal ya. Next, yuk sama-sama baca. 2, 3 ya. Doa adalah suatu ungkapan hati yang kita ucapkan dalam kesadaran penuh atau spontan. Berupa suatu ucapan normal atau kata-kata yang penuh emosi yang mengekspresikan ucapan syukur, kerinduan, pengakuan, iman, dan permohonan yang kita tujukan melalui Imam Besar Agung Yesus Kristus kepada Bapa Sang Pencipta, sehingga terbangun jalur komunikasi ilahi yang memungkinkan kita dalam dimensi mujizat. Pak Pendeta kok panjang banget? Banyak orang doa, ya kita tahu Bapak Reformasi berkata doa itu adalah nafas kehidupan. Martin Luther berkata, jadi orang yang tidak berdoa berarti tidak bernafas. Saya percaya di sini semua berdoa, amin ya. Tadi kita bincang-bincang dengan Bapak Gembala, gereja ini juga lahir dari doa. Ya, saya dulu pernah di Menara Doa BRI Tower ada satu pendeta dari Amerika kalau nggak salah itu. Saya lupa lagi, kulit hitam. Dia mengajarkan untuk berdoa luar biasa. Nah jadi kembali kepada tadi. Suatu ungkapan hati yang kita ucapkan dengan kesadaran penuh. Itulah doa. Ya, dan spontan. Ya, berupa suatu ucapan normal. Ya, harus normal. Ya, jangan sampai Tuhan tolonglah sehingga kita atur-atur, Tuhan colonglah sampai begituan Bapak Ibu ya. Itu kita enggak. Nah saya percaya karena kita akan belajar. Nah dari ayat yang kita lihat tadi, yang kita baca. Ini Tuhan memberikan arahan kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Ya, next. Nah itu dia.
Jelas ya. Satu, mengajarkan agar kita tidak pamer kerohanian. Alkitab menekankan jangan munafik. Apa artinya? Kita di hadapan Tuhan sama semua. Yang membedakan kita apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Yang membuat kuasa ada pada kita apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kehidupan rohani di hadapan Tuhan kita sama, maksudnya laki perempuan kita sama. Jadi tidak berarti yang sekolah S3 bukan nggak boleh Bapak Ibu ya, doktor teologi lebih hebat dari kita. Minta maaf ini, Ibu Gembala istri saya nggak sekolah teologi ya, tapi dia lebih peka kepada Tuhan. Sering arahan-arahan dari Ibu Gembala marah. Bahkan dia ledek. Yang kalian yang S2, S3 sampai begitu. Artinya apa? Saya mengajarkan mari kita semua di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita adalah hubungan dengan Tuhan. Bilang sama-sama hubungan dengan Tuhan. Ya saudara perhatikan Lukas pasal 18 ayat 8 sampai 14. Di situ orang Farisi dan pemungut cukai datang bersama-sama kepada Tuhan. Dan orang Farisi berkata, Tuhan aku gak seperti orang ini. Itu apa artinya? Dia sudah menghakimi. Itu apa artinya? Dia pamer, dia lebih hebat. Kalau kita lihat hebat memang, dia puasa seminggu 2 kali. Dan dia bayar persepuluhan. Saya mau kasih tahu belum tentu kita begitu. Setuju ya? Ya saya bersyukur sampai saat ini udah 61 hari saya doa puasa. Karena saya tahu kekuatan kita itu. Bahkan Alkitab menegaskan jenis ini tidak dapat diusir kecuali doa puasa. Dan doa puasa, puasa itu detok juga loh Bapak Ibu, membuat kita sehat. Saya bersyukur untuk itu. Setelah itu saya sama Ibu Gembala bersepakat, ya udah kita sekarang berdoa puasa Senin, Kamis. Ini penting. Saya percaya kalau kita puasa semua sehat. Amin ya. Benar ini. Itu ya. Jadi yang kedua, apa yang diajarkan? Mengajarkan agar kita berdoa tidak diketahui orang atau di tempat tersembunyi ayat 6. Ya karena kita pelajaran kita atau khotbah kita ini eksegese ini. Ayat per ayat. Ayat 6 dikatakan apa? Tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di sorga, yang Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Alkitab berkata apa yang kedua? Mengajarkan agar doa tersembunyi. Ya jangan seperti orang munafik. Jadi artinya apa? Tuhan gak mengajarkan doa tutup mata loh. Gak ada itu. Yang ngajarkan itu sekolah minggu. Kenapa? Supaya anak-anak gak terganggu. Saya dulu punya anak kecil namanya Daniel. Pada waktu kita berdoa mesbah keluarga, dia buka mata, dia bilang, kucing. Dia bilang gitu. Jadi terganggu kita. Doa itu bukan harus tutup mata. Saudara sambil jalan, apa sampai begini-begini pun itu doa. Bahkan ada doa kilat pada waktu kita mengendara ada sesuatu dalam nama Yesus. Itu doa juga. Setuju ya? Jadi doa itu bukan tutup mata. Saya mau kasih tahu kecuali kalau kita doa di Pantai Sanur, di Bali, ya itu harus tutup mata. Kalau enggak keganggu Bapak Ibu, jujur aja. Ya, jadi jelas ini. Ya, masuk kamar tutup. Kita harus punya secret place kita. Ada tempat kita pribadi dengan Tuhan. Nah temukan itu. Buat itu khusus. Kadang teman-teman saya berkata, apa sih bedanya bapak-bapak berdoa di Ungaran? Tahu ya? Ya. Daripada di biasa sama? Enggak, saya mau kasih tahu. Tempat itu mempengaruhi loh. Kemarin waktu saya khotbah saya bilang, di suatu tempat itu ada penguasanya. Kita nggak bisa pungkiri. Ya, maka ada satu tempat daerah Cibiru kalau tahu di sana itu selalu kecelakaan. Saya bilang itu ada roh kecelakaan di sana. Jadi kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu. Jadi tempat itu mempengaruhi. Jadi saya mau kasih tekan buatlah secret place kita. Amin ya. Yang berikutnya yang ketiga. Nah, mengajarkan kepada kita agar doa kita spesifik. Jangan bertele-tele. Di ayat 7 kan jelas dikatakan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak berkata-kata doanya dikabulkan. Artinya apa? Spesifik. Kalau Bapak Ibu punya anak laki, pengen jodoh anak perempuan, ya spesifik doanya. Tuhan aku mau seorang anak perempuan yang cantik, yang takut akan Tuhan, yang ada di garis berkat-Mu, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua hormat. Spesifik.
Bahkan kau berkata, Tuhan aku mau kepribadiannya baik. Punya mobil pribadi, punya villa pribadi. Enggak, maksud saya bukan gitu. Jadi harus spesifik maksud saya doa kita. Setuju Bapak Ibu ya? Tuhan berkati aku, ya bukan nggak boleh. Berkat apa? Kita harus spesifik berdoa kepada Tuhan. Nah, next, yang keempat, apa yang diajarkan di ayat 8? Ayat 8 berkata apa di situ? Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Keempat, mengajarkan bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin ya. Saya percaya apapun menjadi kebutuhan kita Tuhan tahu. Bilang kiri kanannya, Tuhan tahu apa menjadi kebutuhanmu. Iya, Tuhan tahu. Terus kalau begitu kita nggak usah berdoa. Enggak lah, kita tetap harus berdoa. Ya. Saya punya abang di Medan Bapak Ibu. Pada waktu dia mau menikahkan anak, baru dia ke gereja. Sampai suatu ketika saya datang menemuin para pengerja, terus dia bilang kepada saya. Dia bilang apa? Itu abangmu itu kalau mau nikahkan anak saja baru ke gereja. Dan saya tegur, kenapa harus begitu? Gak punya baju. Emang kalau ke gereja itu harus pakai baju baru? Gereja tertentu Bapak Ibu, kalau gak ganti 1 minggu baju, gak bisa ke gereja mereka. Tapi kita enggak, karena Tuhan bukan melihat baju, melihat hati. Amin ya. Itu sebabnya mari kita terus beribadah kepada Tuhan. Jadi ayat 8 jelas mengajarkan kepada kita, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Next, lanjut. Ya. Nah, yuk sama-sama baca yuk. 2, 3 ya. Doa Bapa kami merupakan doa yang powerful. Ya, jadi kadang-kadang kita, wah itu gereja lama harus berdoa begitu. Ya kita bersyukur, saya selalu pada waktu memimpin doa, karena waktu itu saya dipercayakan untuk mengkoordinir doa di Perwil 1 khususnya. Selalu sebelum kita doa berkat, saya katakan mari kita doa Bapa kami. Itu powerful apa yang kita baca ini tadi. Ya. Nah setelah saya banyak kesibukan, karena saya sekjennya perkumpulan seluruh pendeta Indonesia Raya. Jadi saya pergi-pergi, jadi saya bilang minta maaf kepada BPD, Ketua Perwil, mohon diganti saya, puji Tuhan. Nah besok juga kami akan melantik di Banten, Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia Raya. Ya sehingga digantikan oleh hambanya lagi. Tapi tetap kita jalan. Karena saya menyadari tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka doa itu perlu sekali, apalagi doa Bapa kami. Ya, itu powerful sekali. Ya. Next. Nah, ini dia. Dalam berdoa terus yang pertama, pastikan kita mengemukakan hal yang berguna bagi kerajaan surga. Amin Bapak Ibu ya. Saya mau kasih tanya ini. Percaya nggak semua doa kita dijawab oleh Tuhan? Ada yang ragu-ragu ini. Semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Siapa yang setuju? Iya, Bapak Ibu, tidak itu juga jawaban Tuhan loh. Jadi kita harus tahu doa ya, tidak, ditunda, tunggu dulu. Itu jawaban. Tapi kalau saya katakan doa kita semua dikabulkan, itu baru. Nggak mungkin. Kalau itu mencelakakan kita. Saya lihat begini, di dalam sel grup Bapak Ibu ya, pengalaman nih. Ada seorang ibu dan bapak, doakan ya Bapak Ibu ya di dalam sel grup, supaya saya punya usaha baru. Oke, kita berdoa bersama-sama. Saudara tahu, pada waktu usahanya jadi, gak pernah lagi datang ke sel grup. Gak pernah lagi datang ibadah. Ngerti maksudnya? Kadang berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu berdoakan ya supaya saya punya anak. Kita berdoa di sel grup, dia punya anak. Kemudian gak pernah lagi hadir. Dan gak ke gereja. Saya bilang, itu anak jadi berhala loh. Saya bilang langsung. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang menghalangan kita untuk datang kepada Tuhan itu berhala. Jadi anak juga bisa berhala. Itu sebabnya doa kadang-kadang Tuhan tunda dulu. Karena pada waktu Tuhan memberkati kita, kita bisa jauh dari Tuhan. Tapi itu di sana. Di sini nggak ada saya lihat. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya, pastikan ya.
untuk kepentingan sorga. Saudara tahu bagaimana Hana, waktu dia disakiti madunya Penina, dia datang terus ke bait Allah, di situ ada Imam Eli. Dia datang senantiasa, dia berdoa sampai mulutnya kata tidak bersuara lagi. Rohnya yang berasosiasi dengan roh Tuhan. Malah Elia hamba Tuhan, dia sangka mabuk. Dan dia berkata, Bapa, jikalau engkau memberkati aku seorang anak, maka anak ini akan kupersembahkan kepadamu. Maka Tuhan memberkati dia seorang anak. Siapa dia? Ini baca Alkitab. Siapa dia? Samuel. Samuel bukan keturunan raja. Samuel bukan keturunan imam. Tapi pada waktu Hana berdoa untuk kepentingan sorga, maka Samuel dipakai Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Dia bisa mengurapi Daud. Dia bisa mengurapi Saul sebelumnya. Setelah dia ditolak menjadi raja. Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Nah ini. Jadi pastikan kita berdoa untuk kepentingan sorga. Setuju ya? Dan saya percaya kalau kita minta itu, pasti Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Yang kedua, dalam berdoa, pastikan kita mengemukakan apa yang kita yakin akan Tuhan lakukan bagi kita. Seperti pujian tadi, aku percaya. Ya, saya percaya, kita percaya. Alkitab katakan Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah, maka kamu akan kuberikan kepadamu. Mari. Yang kedua kita belajar, pastikan kita mengemukakan apa yang kita yakini. Artinya saya percaya Bapak Ibu, saudara pasti punya mesbah keluarga. Saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saya meyakini itu. Sehingga setiap apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, kita yakin itu, maka hal itu terjadi. Itu sebabnya tahun ini mari berperkara dengan Tuhan. Minta sesuatu. Iman percaya kata dipertaruhkan Tuhan. Apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat 1 kita tahu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan ayat 6 Ibrani pasal 11, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya semua kita punya iman, setuju ya? Saya tidak tahu iman kita sebesar apa, tapi Alkitab katakan iman sebesar biji sesawi saja kita bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Jikalau kita beriman, itulah yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Bagaimana iman itu tumbuh? Roma 17, 5 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman. Makanya seseorang kalau sudah tidak mau mendengarkan firman, tidak akan tumbuh imannya. Tapi saya percaya di sini semua punya roh haus lapar akan Tuhan. Sehingga iman itu yang diperhitungkan Tuhan bagi kita. Jadi pastikan kita punya iman. Yang ketiga, next. Nah, pastikan kita mengemukakan yang pernah Tuhan janjikan pada kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu pada waktu 2026, ya, kami datang kepada Tuhan di bulan November, Tuhan berkata kepada gerejanya, engkau akan menuai. Dan spesifik Tuhan bilang, bukan saja menuai jiwa, tapi menuai keuangan. Itu spesifik Tuhan katakan. Tapi betul. Nah sebelumnya anak-anak kami di tim PW, Pak, Bu, kita butuh ini. Dia kemukakan untuk kebutuhan ibadah memang. Ini gitu. Wah dari mana kita punya uang? Tapi kita percaya. Janji Tuhan pasti digenapi. Satu demi satu digenapi Tuhan. Dan saya percaya juga Bapak Ibu, pastikan apa yang kita kemukakan itu pernah Tuhan janjikan. Bahkan Tuhan berjanji Yesaya 60 ya, ayat 619. Keturunanmu seperti keturunan yang diberkati Tuhan terkenal antara suku-suku bangsa. Bahkan tahun sebelumnya Tuhan akan menempatkan kau tempat-tempat yang permai. Kaget kita Bapak Ibu, semua dipromosikan Tuhan. Asisten saya diberangkatkan tugas di tempat yang bagus. Bendahara kami dipakai oleh Prabowo jadi kepala sekolah SR. Wes, anak-anak jadi polisi. Anak-anak jemaat jadi tentara. Jadi saya bilang inilah janji Tuhan. Nah percayalah kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Setuju ya? Manusia belum tentu, kau berjanji kau yang mengingkari itu. Tapi kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Sama-sama katakan pasti digenapi. Ya itu janji Tuhan. Ya.
Next, dari doa ini apa yang kita pelajari? Next, nah, ini saya baru doa, baru khotbah ini. Tadi baru pembukaan. Ini dia. Nah, dari doa Bapa kami ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, next, apa itu? Membangun keakuratan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ya, saya percaya di ayat 9-10 kan dikatakan apa? Dari doa Bapa kami, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sekali lagi saya katakan, mari kita bangun kehidupan doa kita, bangun keakuratan dengan Tuhan. Dan itu sebabnya murid-murid nggak minta mujizat, nggak minta kuasa, karena itu kuasa sudah pasti. Pada waktu saudara membangun keakuratan dengan Tuhan, roh kita berasosiasi dengan roh Tuhan, itu ada kuasa yang dahsyat diberikan kepada kita. Jadi nggak usah minta kuasa lagi, otomatis, bilang sama-sama otomatis. Makanya nggak heran, saudara pernah kan kalau lihat KKR, kenapa hamba Tuhan ini tahu? Karena dia dekat dengan Tuhan. Segala sesuatu bertanya dulu dengan Tuhan. Sama seperti Daud pada waktu dia berperang melawan musuh yang sama. Tapi dia selalu bertanya kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya mau kasih tahu, pengalaman tidak bisa membuat acuan untuk maju ke depan. Tetap harus bertanya kepada Tuhan. Itu dia. Mari kita belajar ya. Bangun keakuratan dengan Tuhan. Bangun intimacy. Bagaimana caranya? Next. Nah ini dengan, saya tulis ini. Membangun keakuratan dengan Tuhan dengan pujian penyembahan. Wah, saya Bapak Ibu luar biasa. Kadang-kadang kita pada waktu pujian penyembahan gak terasa waktu. Ya. Next. Yuk. Itu dia. Ayo kita baca. Ini luar biasa. Mazmur 138 ayat 1-3. Yuk sama-sama kita baca 2-3 ya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah hajimu yang kudus. Ya. Engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Itu ungkapan Daud. Saya percaya saudara pasti ada kerinduan, ada ungkapan kepada Tuhan. Pada waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita minta kalau Tuhan berkenan kepada kita. Itu sebabnya saya percaya Bapak Ibu, Daud dia menyerahkan pujian penyembah, dia ungkapkan isi hatinya. Yang kedua, ini pujian penyembahan dalam bahasa roh. Yuk baca satu sama lagi, 2-3. Suatu ungkapan kepada Tuhan yang dilakukan melalui karunia bahasa roh, yaitu berbicara kepada Allah dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia, melainkan dimengerti oleh Allah, Roh Kudus, untuk membangun diri sendiri dan memuliakan Tuhan. Itulah bahasa roh. Jadi kalau kita berdoa dengan bahasa roh, hanya roh kita dengan roh Tuhan. Ya. Senolelia itu namanya bahasa penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita lagi ibadah, kita sama-sama memuji, ada yang berbahasa roh, itu namanya senolelia, menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau glossolalia itu harus diterjemahkan. Itulah kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 Bapak Ibu. Satu ketika kami kedatangan hamba Tuhan dari Amerika. Terus dia sampaikan nubuatan dengan bahasa roh. Ya, Tuhan bangkitkan Ibu Gembala istri saya. Bisa menafsirkan apa yang disampaikan itu. Nah, jadi kalau untuk membangun jemaat, itu bahasa roh itu harus ditafsirkan. Tuhan bangkitkan seorang untuk menafsirkan apa yang disampaikan dalam bahasa roh itu. Itulah namanya glossolalia. Ngerti nangkap ya? Tapi kalau dalam penyembahan, yuk kita menyembah, Tuhan kasih bahasa roh, ayo nyembah. Itu namanya senololia, itu membangun diri kita. Bapak Ibu kalau kita berdoa dengan bahasa roh gak kerasa loh.
Alkitab katakan roh kita dengan roh Tuhan. Ya. Saudara, ini penting sekali. Karena ini kekuatan kita. Dan inilah kekuatan gereja. Kalau sudah gereja itu bicara pribadi. Kalau sudah gereja tidak berdoa, tidak menyembah, tidak, waduh, nggak ada kekuatan kita. Apalagi kehidupan sekarang ini. Ya, dulu pada waktu awal-awal, waktu perang itu, Bapak Ibu tahu ya, Amerika sama Iran perang, kemudian isu-isu ada kenaikan BBM. Ini satu pengalaman, ini jemaat saya, ini seorang ibu ini. Jadi dia mendengar itu harus ngisi bahan bakar. Dia cuma punya motor sebenarnya. Dia datang ke pom bensin, ternyata sudah ngantri. Itu di daerah Gede Bage, sampai ke jalan. Dan sampai di depan, pada waktu dia mau mengisi, dia buka, rupanya penuh. Dia lupa anaknya sudah ngisi dengan penuh. Itulah saking ketakutannya. Bahkan jemaat saya pada waktu isu-isu kenaikan semua, Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di sini. Dia cerita di dalam pertemuan sel group, aduh saya jadi ketakutan. Saya beri 8 karung beras. Ya. Zaman sekarang ini kadang-kadang, minta maaf, ini di daerah kami sekitarnya itu motor pada hilang semua, Pak. Sekarang itu marak sekali curanmor. Saya kedatangan tamu yang membuat kemalu. Anak muda sel group hari Jumat. Begitu dia datang, dia parkir, dia masuk. Baru hamba Tuhan juga ini, dia sekolah teologi. Sampai di dalam, gak lama motornya hilang. Terus teman dia itu, waduh, ya kita nggak enak hati. Tamu baru datang, tiba-tiba motor hilang. Terus kita rumbukan, ya udah nanti gereja gantilah uang DP-nya. Dan sebelah lagi, hilang lagi motor. Dengan kondisi sekarang. Yang lebih parah, sekretaris RW hilang motornya. 3 satpam langsung dipecat. Bapak Ibu. Jadi memang sekarang ini termasuk bagi kita, mari kita harus hati-hati karena zaman sekarang ini ya nggak bisa kita prediksi. Ya, jadi itu sebabnya saya percaya Kisah Rasul pasal 2, apabila Roh Kudus memenuhi kita bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Bahkan kita lihat pada waktu Kisah Para Rasul, orang yang tidak mengerti pun jadi ngerti. Ya, makanya pertanyaan, siapa mereka ini? Kenapa mereka bisa berbahasa kita? Gitu. Ingat dulu cerita bagaimana misionaris membawa Alkitab ke China. Itu kan langsung ditangkap, itu bisa masuk. Jangankan gitu, ibadah saja pun. Nah, tapi pada waktu dia datang, Tuhan berikan bahasa roh. Dia bukan orang Cina, dia bisa berbahasa Cina. Sehingga itu teman kita masuk lewat Alkitab masuk ke China. Itu semua pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita membebaskan roh kita, Tuhan sanggup memakai semua kita tanpa terkecuali. Amin ya. Next. Yang kedua, memohon sesuai kehendak Tuhan. Ayat 11 sampai 13 jelas. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan mengajarkan untuk kita meminta satu hari itu? Kan dikatakan apa? Berikanlah pada hari ini. Kenapa enggak kita berdoa, Tuhan berikan aku 1 tahun ini. Berikan aku seminggu ini. Kenapa enggak begitu? Karena Tuhan mau setiap hari berjumpa dengan saudara. Sama seperti pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Betul ya? Tuhan terus bercakap-cakap. Sampai saat ini pun merindukan saudara dan saya untuk terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Bukan saja pada waktu Adam dan Hawa. Itu sebabnya saya mau kasih tahu, siapkan waktu bagi Tuhan. Daud berkata, Tuhan pada waktu pagi aku membangun mezbah bagimu. Itu bukan berarti tiap pagi, tapi lebih bagus sebelum kita beraktivitas, mari buat mezbah kepada Tuhan. Itu kekuatan kita.
Satu kali baru kemarin lah, Minggu masih ibadah, ini ada jemaat saya. Minggu masih ibadah, kemudian sore dia mau berangkat, arisan namanya. Naik motor suami istri, seperti saya katakan tadi, di Cileunyi itu, di depan pom bensin. Dia tabrakan, bukan tabrakan. Dia depan rem mendadak, dia naik motor, dia rem tapi rem tangan. Jatuh suami istri. Istrinya tangannya patah, dia lecet-lecet. Akhirnya sore itu kita ke sana, kita berdoa. Dia bilang apa? Saya bilang begini, setiap peristiwa yang kita alami, ada satu pelajaran yang Tuhan akan berikan kepada kita. Itu penting. Jadi Bapak Ibu, apapun itu ada sesuatu. Terus saya tanya, Tuhan bicara apa tentang apa yang terjadi? Iya, biasanya saya berdoa dulu menyerahkan perjalanan kepada Tuhan. Ini enggak, itu yang ditegur Tuhan. Nah itu dia. Maka kita nggak bisa, kita nggak tahu apa yang terjadi. Jangankan setahun, seminggu, sebulan, 1 jam ke depan pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Setuju Bapak Ibu ya? Itu sebabnya kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kita kalau bukan Tuhan campur tangan. Maka jelas dikatakan di sini, ya, kita harus tiap hari, bilang sama-sama tiap hari datang kepada Tuhan. Makanya memohon sesuai kehendak Tuhan ayat 11-13 tiap hari. Dan saya mau kasih tahu sampai saat ini Tuhan merindukan saudara dan saya. Makanya kalau kita tidak memberikan waktu kepada Tuhan, ya. Nah, next, mengapa kita harus berdoa? Saya tulis itu. Mengapa kita harus berdoa? Ayo sama-sama baca 2, 3 ya. Kita berdoa karena sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu bantuan dari Tuhan untuk menolong kita. Namun dalam prakteknya disadari atau tidak, seringkali kita berdoa dalam keraguan. Ya, doa yang seharusnya merupakan kesadaran bahwa kita punya Allah yang mampu dan yang bersedia menolong kita. Maksud saya begini, pernah nggak kita udah berdoa ini, kita sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan, tapi setelah itu dikabulkan Tuhan nggak ya? Pernah nggak ngalami gitu? Kadang kita begitu. Padahal pada waktu kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan ambil alih sendiri. Nah, ini yang saya maksudkan di sini. Ya, mengapa kita berdoa? Kita sadar kita tidak mampu. Perlu campur tangan Tuhan dalam ekonomi kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita. Perlu kita campur tangan, minta campur tangan Tuhan dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita juga. Bukankah banyak sekarang? Saudara, kemarin pembimbing Kristen sampaikan bagaimana rumah-rumah tangga banyak sekali yang hancur, perceraian meningkat. Kalau enggak kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan, anak-anak kita, cucu mantu kita itu harus serahkan. Saya bersyukur kemarin cucu saya paling gede, dia terpilih jadi ambasador Maestro Kids. Dan dia diwawancarai dan dia siaran kemarin terakhir. Yang membuat saya terenyuh, Pak. Dia bilang begini, diwawancarai kakak-kakaknya semua, Charlotte namanya, Charlotte kalau kamu udah besar mau jadi apa? Jadi pendeta katanya. Walah, saya waktu mendengar itu saya bilang, kenapa alasannya? Karena kakek saya pendeta, mami saya pendeta, itu alasan dia. Terus kakaknya bilang, waduh, ambasador yang semua ini paling ada 2 orang yang berkata demikian, yang lainnya pingin jadi hebat-hebat. Pada waktu Bapak Ibu dia berkata demikian, saya yang jadi terenyuh. Ternyata dia bisa melihat kehidupan kakek neneknya, orang tuanya yang dalam Tuhan. Zaman now mana ada anak kecil bilang mau jadi pendeta. Kalau nggak dia lihat figur, kalau nggak dia lihat contoh, itu sebabnya anak-anak itu nggak bisa diajari, harus teladan. Bilang sama-sama teladan. Ya itu Bapak Ibu. Oke, next, lanjut. Yang
Ya, Tuhan tidak bergerak dengan kebutuhan kita dan Dia tidak bergerak karena tangis kita, tetapi Tuhan bergerak karena iman percaya kita. Setuju ya? Iya, bukan nggak boleh Bapak Ibu nangis, apalagi dalam Tuhan, masuk ruang Maha Kudus Tuhan, masuk secret place Tuhan, kadang-kadang air mata dengan air ingus gabung semua. Bukan nggak boleh, apalagi perempuan kan perasaan ya. Kalau laki-laki makin logika, makanya nggak heran kalau bertengkar suami istri. Suaminya bilang apa? Kamu sih nggak mikir. Iya tapi Bapak nggak merasakan. Nah itu memang kondisinya. Jadi kita harus menyadari. Sering saya khotbah gitu. Ayo bapak-bapak sadari bahwa istrimu perempuan. Wah itu panjang itu. Kalau mau disambungkan itu panjang banget. Iya betul ya. Laki-laki mata, perempuan telinga. Banyak hal lah. Kalau dikemukakan nggak akan mungkin. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan bergerak oleh karena kita percaya. Setuju Bapak Ibu ya? Next. Nah, doa permohonan kepada Tuhan yang pertama apa? Ayat 11, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Udah saya jelasin. Next, yang kedua ayat 12. Sikap kita terhadap orang lain yang membutuhkan hukum kasih. Artinya apa? Orang harus mengetahui kasih yang daripada Tuhan ada pada kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang lain. Ya, orang lain gigi ganti gigi, tapi kita kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu kasih. Terus yang ke-13, perlindungan dari kejahatan dari godaan. Ini penting kita berdoa. Pada waktu berdoa ayat 13 apa dikatakan di sini? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, sekarang itu banyak orang-orang tergoda dengan apa? Dengan MBG sekarang. Waduh itu marak sekali. Kalau kita nggak berdoa itu godaan ada. Korupsi di mana-mana. Tapi saya percaya mari kita belajar untuk kita terus minta perlindungan Tuhan. Supaya kita terlindungi dari kejahatan. Terlindungi dari goda-godaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Setuju Bapak Ibu ya? Next yang lain. Yang berikutnya apa itu? 3. Ya, membereskan hubungan dengan sesama. Itu ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kamu. Ini bicara apa ini? Ya, saya bikin ayat 1 ayat. Yuk kita baca sama-sama. Next. Ya ini, yuk. Pastikan, sama-sama, 2, 3 ya. Pastikan hati kita tahir, tidak ada lagi friksi dengan sesama karena semua sudah dibereskan. Karena ada pengampunan. Amin ya. Saya percaya kalau kita tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni. Saya tulis ini, next. Ini dia. Yuk sama-sama baca, 2, 3 ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu dalam hatimu, saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah. Pergilah dan berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahan itu. Apa artinya? Kalau kita masih ada sakit hati, pahit hati, semua yang tidak beres, kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan bereskan dulu. Ini penting. Next, maka ini saya buat ini. Ini Bapak Ibu. Dampak jika kita tidak mengampuni, yuk sama-sama baca yuk. 2, 3 ya. Secara mental dan fisik apa? Stres. Iya, kecemasan karena depresi, gangguan emosi. Resiko gangguan mental. Next, terus yang berikutnya sakit jantung loh Bapak Ibu. Kardiovaskuler dikatakan apa? Sistem kekebalan tubuh melemah. Iya, kenapa nggak bisa tidur? Pada waktu tidur, aduh si eta teh ngomonganna tuh bener ka urang. Nah, era tidur kumaha pun gitu. Kita harus beres. Next, terakhir ini. Dampak sosial, merusak hubungan, gaya hidup yang tidak sehat. Dan saya percaya Bapak Ibu, itu sebabnya mari kita belajar. Saya percaya ini doa Bapak kami udah sering kita naikkan. Tapi hari ini pada waktu kita belajar mengeksegesi ayat demi ayat, saya percaya Bapak Ibu lebih hebat lagi. Jadi sehingga pada waktu nanti kita ke rumah, kita bisa mengerti, oh ini sebenarnya arti doa Bapak kami. Dan saya tidak mau Bapak Ibu mengerti saja, tapi lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya pada waktu kita membangun keakuratan dengan Tuhan, hal-hal yang tidak kita pikirkan itu kata Tuhan, itu akan terjadi. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9, kita hanya baca ayat 9 saja. Apa yang tidak kau pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati, tidak kau dengar akan Tuhan berikan. Betul. Tapi jangan salah ayat 10-nya. Itu sebabnya Tuhan membawa kita ke sorga. Jadi roh kita dibawa oleh roh Tuhan ke sorga. Kita melihat apa yang terjadi, apa yang ada di sorga. Jadi apapun kebutuhan kita, kita boleh tarik turun itu ke bawah. Nangkap maksudnya.
Itu sebabnya kami di Jaringan Doa berkata, menangkan dulu dalam roh, maka alam nyata akan terjadi. Setuju maksudnya? Itu dia. Jadi apa yang tidak kita pikirkan, apa tidak timbul dalam hati, apa kita lihat, Tuhan akan berikan kalau roh kita selaras dengan roh Tuhan. Kalau semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak heran apapun tantangan pergumulanmu hari ini, jika engkau serahkan kepada Tuhan, bangun keakuratan, maka apapun itu pasti Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Ibadah kedua nanti saya bicara tentang doa pemimpin dari Efesus pasal 5. Nanti kita akan belajar lagi. Saya percaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kita, ya, sehingga semua kita boleh diberkati Tuhan. Mari saya ujak kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian yang terakhir ini kita pujikan tadi, mujizat pasti terjadi, dan iman itu pasti terjadi dalam hidup kita. Karena Bapa mendengar seruan kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus. Yes. Percaya berutus ya. Deklarasikan itu. Ajaib telah kau kerjakannya. Aku percaya adamu. Mari deklarasikan dalam hidup kita. Aku percaya adamu. Amin Tuhan. Hamba percaya ada mujizat terjadi. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah kau kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa sesuai dengan pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu akan terjadi bagi setiap kami. Apapun kerinduan dan hasrat hati kami, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, mungkin ekonomi, mungkin juga keluarga, pekerjaan, usaha, apapun itu Tuhan, pendidikan, bagi-Mu tiada yang mustahil. Pasti ada mujizat, dan pulang dari tempat ini seluruh jemaat-Mu akan berkobar-kobar karena Tuhan melakukan mujizat pada mereka. Dan hamba percaya terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadilah di dalam nama Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Semoga diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kami dari gereja GBI Pastur mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.